para sahabat di zaman dahulu. Mereka sungguh sangat semangat untuk menjalankan sholat berjamaah ini. Makanya sampai ada yang sakit, tetap bersemangat untuk sholat berjamaah di masjid. Walaupun yang sakit itu tidak berdosa ya, ketika sholat di rumah. Tapi saking semangatnya, minta kepada temannya agar menuntun dia sampai ke masjid. Sampai ada orang yang dipapah oleh 2 orang. Ke masjid dipapah oleh 2 orang. Agar bisa sholat berjamaah di masjid. Coba lihat Ibn Ummi Maktum tadi. Beliau menyebutkan bahwa rumahnya jauh, ya. Kemudian antara rumah dan masjid dipisah dengan kebun-kebun. Ini juga menjadikan perjalanan semakin sulit kalau untuk orang yang buta. Tidak ada yang bisa menuntunnya sampai ke masjid, ya. Tapi subhanallah, beliau selalu ke masjid. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga demikian. Sampai di akhir hayat beliau. Beliau sakit. Beberapa kali pingsan. Tapi ketika beliau merasa sudah kuat, baru ia sadar dari pingsannya. Merasa kuat, beliau minta untuk dibawa ke masjid. Untuk sholat. Bahkan ketika itu kaum muslimin sudah memulai sholatnya bersama sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ketika itu pun kaget ya, melihat ada Rasulullah datang dalam keadaan beliau menjadi imam. Akhirnya beliau mundur dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang untuk mundur. Akhirnya sahabat Abu Bakar tetap ya berada di tempatnya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk, sambil duduk tidak sambil berdiri karena Rasulullah ketika itu sakit. Duduk di samping kirinya sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar berada di sebelah kanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ya, saking sedikitnya atau saking semangatnya para sahabat sholat berjamaah di masjid, sampai-sampai orang yang tidak sholat itu kelihatan. Orang yang tidak sholat di masjid itu kelihatan. Karena ya mereka semuanya semangat sekali sholat ke masjid. Kalau ada yang tidak sholat langsung kelihatan siapa ini, siapa itu. Dan kalau dilihat orang tersebut orang yang sehat-sehat saja, maka mereka akan suudzon. Orang ini berarti orang munafik. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidaklah kami melihat orang yang tidak sholat berjamaah di masjid kecuali dia adalah orang yang munafik dan nyata kemunafikannya. Ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat berjamaah di masjid. Maka para jamaah sekalian, jangan kita sia-siakan ya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar dari sholat berjamaah di masjid. Ya, jangan kita remehkan syiar Islam ini. Syiar Islam yang menunjukkan bahwa kaum muslimin itu masih kuat adalah sholat berjamaah di masjid.